Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika. Muhammad bin Ali Wali. Bagi Allah Ma'ala yang masyarakat. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلن وجه الجنة. يعتمد رباتهم وضعفاتهم ويدعون محفوظنا بجاههم وارفعنا بهم وعند علينا من بركاتهم ورسولهم.
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. نقول بالحسن شاهد بن أحمد الزروق إمام أبا عباس الموسى إمام محمد بن عطاء الله السكندري وأصولهم وفرائهم الله وكلهم ويرحمهم ويعلي درجات الجنة يدنا وفاتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا إليهم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونور وفهاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا ونور أفكارنا وقلوبنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنور بها القلوب وتلين بها العصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dengan petunjuk Allah dan hidayah dari Allah manusia akan mengenal dan mengerti arti daripada perjalanan hidupnya di dunia ini. Kalau tidak ada hidayah dari Allah, tidak ada petunjuk dari Allah, manusia menjadi buta hidupnya. Hidup di dunia ini dalam keadaan buta. Yang dia tahu dalam hidup ini dia harus senang dalam hidup. Itu saja yang dipikirkannya. Kesenangan, kebahagiaan di dunia yang mustahil Allah ciptakan. Karena Allah jadikan dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Semua, siapapun dia yang melewati kehidupan ini, dia akan mendapatkan ujian. Nah tapi nafsu ini saja yang melihat dunia ini kesenangan. Dibutakan sama Allah gara-gara nafsu. Jadi orang yang hidup dengan membuat dan menjadikan nafsulah sebagai pandangan matanya, dia akan buta dan dia tidak akan mengerti sama arti kehidupan ini. Yang dia tahu cuma senang saja. Bukan kita harus nyenangin keluarga, harus nyenangin diri, harus nyenangin anak. Benar, kesenangan itu bukan dipandang dengan hawa nafsu dan mata hawa nafsu. Kehebatan, kekuatan, bukan. Maka dari itu jangan sekali-kali pernah menjadikan hidup ini sebagai momen untuk apa? Untuk senang-senang. Untuk ngumpulin harta. Oh ini mumpung hidup kita harus senang-senang. Harus punya istri banyak. Harus punya anak banyak. Harus punya harta banyak. Itulah ini. Inilah yang jadi pandangan kita. Inilah jadi angan-angan kehidupan kita. Dan menjadi angan-angan kehidupan manusia. Kekuatan, harta, tahta, dan lain-lainnya. Ada yang punya dunia ini. Nah, Nabi Muhammad ini turun. Semua Nabi turun ngasih tahu bahwa dunia ini ada yang punya. Dan yang punya dunia ini meminta dan menuntut kita bukan untuk jadi orang kaya di dunia. Semuanya sudah Allah bagi.
harta, rizki, semuanya. Tidak bisa berkurang, tidak bisa nambah juga. Semua punya bagi, tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa nasib orang itu harus kembali ke kita. Oh, fulan banyak mobilnya, aku pengen seperti itu mobil. Tidak bisa. Semua ada bagian. Kita jalanin aja hidup ini. Hidup ini pemberian Allah. Belum tentu orang yang punya banyak harta itu banyak rezeki. Belum tentu. Ada orang punya banyak harta, rezekinya sedikit. Ada yang punya banyak harta tapi tidak senang. Ini cuma ujian semuanya. Kalau kita memakai nafsu tadi, yaitu pandangan kita sama dunia ini, na'udzubillah, umma na'udzubillah. Melihat dunia ini cuma melihat kesenangan dan tidak akan kita dapatkan. Karena apapun yang kita harapkan dan kita ingin miliki akan menjadi uji. Punya istri, sudah siap. Istri kita jadi ujian untuk kita. Punya anak, siap sudah. Anak ini bakal jadi ujian. Oh, kenapa anak si fulan itu baik, anakku ndak? Istri si fulan itu baik, istrinya saya ndak? Kenapa suami si fulan itu baik, suami saya ndak? Kenapa pekerjaan si fulan itu? Ndak ada, semuanya diuji, kita ndak tahu saja. Cuma orang yang kenal sama Allah akan selamat sama ujian ini. Orang yang dekat sama Allah, yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, ujian inilah yang mengangkat derajatnya. Lihat Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ini seorang wali Allah. Namanya Ali bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini masuk ke satu negeri, dia berdakwah. Semua orang senang sama dia, disambut. Dikasih makan, dicium tangan, semuanya. Menangis Habib Ali bin Hasan. Malam-malam berdoa, ya Rabb, Sayyidul Wujud, kekasihmu ya Allah. Berdakwah saja dilempar sampai berdarah dahinya. Dapat ujian. Aku ini siapa ya Allah sampai aku ini disambut sama orang. Jikalau dakwaku ini diterima olehmu ya Rabb, tunjukkanlah bahwa engkau sudah menerima dakwah ini. Mulai besok subhanallah, tetangganya yang dulu baik sama dia jadi tidak baik. Yang ini jadi ngehina dia. Langsung dia bilang alhamdulillah, dakwaku ini namanya diterima sama Allah. Kenapa? Dapat ujian. Itulah orang dulu kalau melihat orang tidak diuji, takutnya ini tidak baik. Karena Fir'aun tidak pernah sakit. Fir'aun ini hajatnya kabul terus, tidak pernah hayalannya tidak kabul. Takutnya inilah yang menjadikan keluarga, anak kita, perjalanan kita seperti perjalanan hidup Fir'aun. Hancur, hina, celaka gara-gara harta dan tahta dan kemuliaan. Disangkanya kemuliaan, tidak taunya bencana, tidak taunya. Dipuji-puji orang, dimuliakan orang, sampai ngaku Tuhan. Inilah cobaan kita hidup di dunia yang sementara ini. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW membekali umatnya dengan kekayaan yang besar, yaitu sabar. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada iman. Kalau kita memang sudah percaya sama Allah, kita sabar sudah. Tidak bisa lagi kita bilang harus begini, tidak. Jalanin saja. Jalan, tidak bisa. Tidak ada yang bisa simsalabin. Cara simsalabin ini caranya syaitan. Lihat Nabi Muhammad, Nabi Musa. Sabar dengan Fir'aun 40 tahun. Nah, berdoa baru hancur Fir'aun. Lihat Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun terus bersambung dakwanya. Lihat ulama-ulama sampai meninggal dunia mereka sabar. Tidak ada lagi sudah. Sifat marah itu sudah hilang, sudah tidak ada. Satu sahabat minta wasiat sama Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku petunjuk ya Rasulullah supaya selamat hidup. Rasulullah bilang, la taghdab, jangan marah. Rasulullah bilang, baik ya Rasulullah. Aku minta lagi nasihat ya Rasulullah
supaya aku selamat dunia akhirat, selamat hidupku ini bahagia. La taghdab, kata Rasulullah bilang, jangan marah. Baiklah ya Rasulullah, aku akan pegang nasihat ini, aku minta lagi nasihat. Yang mana kalau aku pegang nasihat ini, aku selamat, Rasulullah. La taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Ini saja ya Rasulullah. Iya. Kalau kau sudah bisa tidak marah, kau selamat, Rasulullah bilang. Nah, hidup ini kalau sudah bisa tidak marah, coba kita pegang. Aku berjanji mau puasa, jangan puasa makan saja. Diet ini diet itu bisa kita. Puasa jangan marah. Coba. Ini yang mewasiatkan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau tidak marah, wah nyaman kita. Oh, enggak apa-apa, Bib. Kita ini mulut saja. Hati kita baik. Kita ini cuma mulut saja, tapi kita enggak. Jadi ada seseorang, ini pemarah, datang kepada seorang guru. Dia bilang, guru bagaimana nih? Dia bilang, sudah, boleh engkau marah. Kalau kau mau selamat, hidup jangan marah. Baik itu di rumah tangga kita, di pasar, dimanapun. Kalau kita bisa tidak marah, menahan, tanda kita akan diangkat derajat kita di tempat itu. Kalau di keluarga kita bisa tidak marah, terangkat derajat kita di keluarga. Di pergaulan kita bisa menahan marah. Di pergaulan kita terangkat kedudukan kita. Selamat kita insya Allah dari pergaulan itu. Di rumah kita selamat, di rumah tangga kita selamat. Nah akhirnya si guru bilang, setiap engkau marah engkau tahan. Bagaimana? Engkau setiap marah tidak apa-apa. Tapi habisnya kau ambil paku, kau pukul di dinding. Jadi ini setiap dia marah, gurunya bilang tidak apa-apa marah, tapi habisnya pukul. Ambil paku, pukulkan ke dinding. Sampai penuh rumahnya dinding ini dengan paku. Dia bilang, bagaimana? Sudah kau lakukan? Sudah. Cabut itu paku. Cabutnya paku tadi. Kau lihat, paku tidak ada lagi. Iya, tidak ada lagi pakunya sudah. Tapi kau lihat dinding itu ada bekasnya. Bekas ini susah menghilangkannya, dia bilang. Begitu juga marah. Kau bilang hatimu bersih. Hatimu tidak ada marah. Cuma lidah saja. Tapi ada bekasnya dari marah itu. Walaupun keluarga kita apa ini, kita marah-marahin, nanti takutnya ada bekasnya ini. Nah, kalau bisa kita mulai detik ini berjalan, kebaikan apapun kalau didampingi dengan emosi dan marah, tidak jadi baik lagi. Itulah orang yang jahat, ketika dia mau menghancurkan kebaikan gimana? Padahal dia yang salah. Tapi karena dia bisa memancing emosi, salahlah orang yang punya emosi. Dia yang maling. Kepergok dia maling. Karena dia pintar memancing emosi, dipukullah maling ini. Karena hukuman yang mukul, yang maling akhirnya selamat. Memang ternyata emosi nafsu ini bisa menghancurkan manusia. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang kita mau ambil di sini bahwasanya hidup ini adalah ujian. Yang bisa menghancurkan ujian ini bukan marah atau nafsu atau emosi. Apa sabar ini ya Allah. Nabi Muhammad itu paling sabarnya orang. Dan ngajarin kita terus untuk sabar, terus sabar. Ini kalau sudah muncul ujian, orang yang mempunyai ilmu, yang mempunyai iman, di dalam dunia ini dia tahu ini bukan tempat untuk senang-senang. Jadi dia siap terus berhadapan, siap terus memakai sabar ini. Sabar ini sudah dia tanda tangani bahwa saya akan sampai mati. Saya harus sabar. Karena sabar separuh daripada iman. Saya mau meninggal dalam keadaan iman. Yang meninggal dalam keadaan iman, mereka sabar terus selama-lamanya. Udah ada lagi bahasanya. Nanti kamu lihat dirimu. Nanti gara-gara tingkah lakumu ini mudah-mudahan Allah tunjukkan. Nah, seperti ada pembalasan begitu, ada pukulan. Jangan, tidak berubah juga orang ada balasan-balasan begitu.
Tidak ada berubah juga dunia ini dan nasib ini. Kalau mau terangkat derajat dari ujian, bukan ingin balasan ini muncul. Kehancuran itu muncul. Ini yang ada adalah sabar. Dengan sabar, ujian ini akan berubah menjadi derajat. Terangkatlah derajat kita. Sudah, tidak usah cari lagi jawabannya. Tidak usah dengan jawabannya apa. Oh, Allah tunjukkan badan kita besar, hebat, kuat. Bukan. Jawabannya nah kalau kau sudah punya sabar, itulah kehebatannya. Itulah kekuatan yang Allah berikan. Sabar ini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan balas bagi orang yang sabar ini dengan balasan yang tidak ada hitungan lagi. Malaikat semua tidak bisa ngitung lagi sudah. Allah yang ngasih balasannya. Lain ini bahasa. Innallaha ma'as. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah nyari jawaban lagi. Iya, Bib. Saudara saya itu begini. Nanti mudah-mudahan Allah tunjukkan dia. Nanti dia tunjukkan sehingga dia binasa. Ya Allah. Tidak menyelesaikan masalah kebinasaan orang tersebut. Allah munculkan kejadian ini supaya sebagai ujian untukmu dan supaya engkau menjawabnya dengan sabar. Kita jawab bagaimanapun tidak bisa. Nabi Muhammad ini berdebat sama orang-orang kafir, tidak bisa. Mukjizat, minta dibelahkan bulan, minta ini itu muncul. Kalau tidak ada hidayah tidak bisa. Nabi Muhammad sabar, berubah. Akhirnya sadar sendiri. Ini hidayah dari Allah. Berkat sabar Rasulullah. Masuk Islam semuanya. Yang berhadapan dengan pedang Nabi Muhammad mati. Meninggal dan mereka tidak masuk Islam. Tapi yang berhadapan dengan sabarnya Nabi Muhammad. Mereka meninggal dalam keadaan iman. Dapat hidayah. Tidak ada yang rugi untung semuanya. Coba kita sabar. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Ketika ada muncul. Sabar dululah yang kita munculkan dalam diri kita. Apapun itu. Nggak bisa kita jawab dengan ilmu, nggak bisa. Kita jawab dengan sabar semuanya. Kenapa kita bicarakan itu? Karena bersambung dengan perkataan Imam Ahmad bin Athaillah. Setelah dia menceritakan masalah doa dan lain-lainnya yang kemarin kita dengarkan, beliau radhiyallahu anhu berkata, la tastaghribu wuqu'al aqdar ma dumta muqiman fi hadhihi dar. Jangan kalian heran hidup di dunia, melihat kehidupan ini banyak ujian. Ya Allah, kenapa ujian ada semuanya? Kita sudah sholat, sudah ibadah, sudah zakat, masih ada ujian juga. Kenapa dunia ini tempatnya ujian? Memang Allah sudah sebutkan ini tempat ujian, bukan tempat senang-senang. Bukan tempat untuk memuaskan nafsu. Maka dari itu jangan sampai terbangnya, bangkitnya jalan hidup kita. Ini kita buat jalan hidup ini untuk apa? Untuk senang. Kita jadikan momen untuk mendapatkan cita-cita kita, yaitu apa? Harta, tahta, dan lain-lainnya. Oh, mau kita kumpul-kumpulkan. Akhirat yang Allah jadikan dunia ini adalah tempat kita menanam kebaikan supaya kita ambil keuntungannya di akhirat. Ini adalah ideologi, pikiran, dan juga keyakinan yang ada pada umat Nabi Muhammad. Dari mana dia tahu? Dari Al-Quranul Karim. Dari mana mereka tahu? Dari wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad. Memberitahukan yang tinggal di dunia ini untuk mencari ridha Allah, bukan ridhonya nafsu. Jangan sampai tersesat kita. Ilmu ini masukkan terus supaya bisa melihat benar dunia ini mainan. Sampah dunia ini. Debu saja. Tidak takut lagi dengan ujian. Tidak takut lagi bagaimana ini, bagaimana itu. Kita di dalam Islam harus mempunyai sifat yaitu apa? Berharap bahwa Allah pasti merubah keadaan. Tidak boleh kita tidak berharap. Dosa besar. Orang yang sangka jahat sama Allah dan tidak mempunyai harapan di hadapan Allah.
Kita disuruh berharap masuk surga, berharap tahun depan kita tambah bahagia, berharap besok kita lebih bahagia daripada hari ini. Harus. Semua umat Nabi Muhammad mereka sangka baik. Tidak usah kan itu. Mereka sakit pun mereka sangka baik sama Allah. Inilah orang-orang yang sudah percaya sama Allah. Dulu Imam Taus. Imam Taus ini tua orangnya. Punya anak aja umur 100 tahun. Datangin sama orang. Datang sama orang. Mau minta nasihat. Dibilang abah saya ini sudah tua. Jadi kamu duduk sebentar saja minta nasihat langsung pulang. Tidak apa-apa, dibilang, sudah kalau begitu saya bukakan pintu. Datang ke Imam Taus. Kata Imam Taus, maukah kau aku nasihati ilmu yang ada di Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil? Mau, dibilang. 4 kitab ini terkumpul dalam 4 kitab ini. Nasihat yang saya akan nasihatkan ini. Sama saja engkau punya ilmu 4 kitab ini. Wah. Hebatnya ini nasihat. Mau ya Imam Taus, apa itu? Khauf minallah. Mulai detik ini engkau harus takut sama Allah. Ini yang ditanamkan. Bukan takut miskin, bukan takut sama Allah ini. Ini hidup pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Waj'al raja'ak akthar min khaufik. Dan jadikanlah harapanmu lebih tinggi daripada rasa takutmu. Ada orang takut masuk neraka, takut ini. Kalau takut saja tidak mengerti dia bahwa Allah ini baik, Allah ini penyayang. Maka orang itu menjadi putus asa nanti. Ya Allah, aku tidak bisa dapat ini. Aku tidak pantas masuk surga, aku begini, macam-macam. Hidup ini tidak bisa aku dapatkan, tidak usahkan masuk surga, dapat rezeki aja tidak mungkin. Lemah, tidak punya kekuatan. Takut sama Allah, aku tidak ada berbuat apapun, masa aku bisa disayangnya Allah. Rasa takut sama Allah ini boleh, tapi harus didampingi dengan rasa berharap yang lebih tinggi, lebih hebat daripada rasa takutnya. Rasa takutnya 30%, rasa berharapnya 70%. Harus lebih tinggi daripada rasa takut ini. Ada orang punya berharap saja. Allah ini baik. Berharap banyak. Wa tamanna 'alallahil amani. Dia ngikuti nafsu, tapi kata Rasulullah, ini orang yang dinamakan al-ajiz. Alladzi yatba' nafsahu. Mereka adalah orang yang celaka. Orang yang bodoh adalah orang yang ngikuti nafsunya. Mau ini aku bisa gini. Aku kalau mau pasti Allah kabulkan. Allah kalau aku mau pasti Allah kabulkan. Tapi tidak mau ibadah. Suruh berzikir tidak mau. Suruh sholat tidak mau. Allah pasti ngasih aku surga. Suruh ibadah tidak mau. Ini tanda orang ini orang celaka. Karena orang yang harapannya benar, berharap sama Allah benar, sangka baik sama Allah benar, mereka adalah orang-orang yang berharap tapi ada rasa takut sama Allahnya. Ya Allah, lu tidak punya apa-apa, takut saya. Tapi berharap sama Allah. Malam-malam tidak tidur, minta sama Allah. Kenapa takut sama Allah? Beribadah. Ini namanya orang yang beruntung. Tanda Allah akan memberikan segala hajatnya dan menyayanginya. Jadi hamba kalau sudah percaya sama Allah, yakin sama Allah, dia mempunyai harapan yang tinggi di hadapan Allah. Harapan inilah yang Allah firmankan, ana ala dhanni abdi bi falyadun bi ma sya'. Aku atas sangkaan hambaku, maka bersangkalah kalian, terserah kalian. Kalau kalian pengen baik, nasibnya kalian baik, sangka baik. Walaupun sakit, walaupun apapun sangka baik. Nah dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kehidupan dunia ini adalah keberuntungan bagi hamba-hamba yang mempunyai harapan yang besar, berharap sama Allah. Yang tidak pernah putus harapannya di hadapan Allah. Setiap ada kejadian kembali sama Allah. Berharap dia,
Mudah-mudahan berkat sakit ini aku jadi sehat. Berkat aku susah, aku senang. Berkat ini dia tahu bahwa tidak ada yang Allah buat itu sia-sia, tidak ada. Tidak ada orang ini menjadi sukses kecuali gara-gara mereka mendapatkan kesusahan dulu. Sudah hukum hidup ini. Jadi kata Imam Ahmad bin Athaillah, jangan kalian heran jikalau kalian menemukan dalam hidup ini ujian dan kesusahan. Karena memang inilah sifatnya. Fa innaha ma abrazat lak illa ma huwa mustahaqqun wasfiha wa wajibun na'tiha. Karena tidaklah akan muncul di dalam kehidupan ini kecuali dia berhak dan sifat yang paling dia miliki adalah memunculkan ujian itu. Dan wajib di dalam kehidupan ini adalah ujian. Kalaupun ada kesenangan di dunia ini, itu bonus saja. Ada bonus Allah kasih. Sebelum di akhirat dikasih sama Allah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan di harta. Nah, di sini Allah bahagiakan, senang. Cacing di dalam tanah hidup. Padahal kita bilang kalau kita dalam tanah mati. Ini hidup dalam tanah bisa. Di dalam lautan di dalamnya ada tanah lagi, ada cacing hidup. Kalau kita bilang kalau kita hidup mati, Allah sanggup menyenangkan cacing dalam jadi tidak ada. Mau miskin, Allah bisa senangkan orang itu dalam keadaan miskin. Allah adil, Allah akan berikan kesenangan bukan harta. Kalau dengan harta orang yang kaya saja yang bisa senang. Malah orang banyak harta, banyak susahnya. Sampai waktu pun tidak punya dia orang. Kenapa? Ngurusin harta. Ngurusin tahta. Ngurusin tidak tahu yang mana kehidupan yang dia hadap ini penuh dengan bencana. Kalau tidak diurus, akan dia dapatkan bencana. Itulah mereka bingung. Tidak bisa kemana-mana menguruskan harta. Ada orang Allah kasih kebahagiaan. Diringankan hidup yang berat. Orang menjalankannya berat, dia tidak berat. Muncul saja pertolongan. Orang ngurusin ini ditipu lah, inilah ketemu. Dia tidak dilancarkan sama Allah, dipelihara. Supaya bisa ibadah dengan beruntung kita. Ini dunia sebentar. Apa yang mau kita cari lagi? Setelah kita pastikan benar. Dari zaman dahulu kita sudah lihat kisahnya. Mau orang yang kaya, yang miskin. Dari zaman dahulu. Yang mereka hadapi ujian dalam hidup ini. Ini orang yang bukan berhayal. Mau siapapun dia ujian. Mau nabi masuk ke dunia ini diuji. Ini memang tempatnya. Jadi jangan kita berhayal ke sana kemari untuk nasib anak, keluarga kita. Sudah jalani hidup ini, ada garis tangan manusia masing-masing. Dan tidak ada yang untung di dalam hidup ini kecuali manusia yang sudah percaya sama Allah, menyembah Allah, dan beramal soleh, bisa beribadah di dunia ini. Tidurnya, ini tidur padahal orang tidur semuanya. Tapi karena sudah kenal sama Allah, tidurnya menjadi ibadah. Beribadah dia tidur itu. Nah. Tidurnya saja beribadah sudah. Untuk bangun malam, mandinya beribadah untuk bersih, mengikuti jejak Rasulullah. Semuanya jadi beribadah, matanya beribadah. Telinganya beribadah. Ya Allah. Dari ujung kaki, ujung rambut sudah beribadah semuanya. Iya, orang ini tahu hidup untuk apa. Dapat petunjuk dari Allah. Ada orang sampai dia lahir, dia tahunya hidup ini cari duit. Hidup ini untuk mencari harta, mencari cita-citanya. Sampai meninggal dunia, tidak tahu kisah mencari ridho Allah. Tidak tahu kisah untuk beribadah. Matanya belum bisa beribadah. Telinganya belum bisa beribadah. Hatinya pun tidak bisa beribadah. Jauh benar sama Allah. Mau kemana orang ini hidup? Dia tidak mengerti sama hidup ini. Dia tidak tahu. Melihat ujian, panik. Ada ujian muncul di anak, panik. Ada ujian muncul dalam perdagangannya, panik. Ada ujian muncul di dalam kehidupan orang tuanya, keluarganya, istrinya, suaminya, mantunya.
perdagangannya, dan lain-lainnya langsung panik. Orang yang kenal sama Allah dia tahu, ini Allah munculkan masalah. Tidak ada lain mau ngangkat derajat aku, ya Allah. Lihat Habib Ali bin Hasan ketika tidak diuji, sedih dia. Dia takut ini Allah marah sama dia. Ketika ada ujian muncul, Allah ngangkat derajat, ya Allah. Langsung ngomong sama Allah. Dia tahu, kalau dia dapatkan senang-senang terus, dia takut malah. Karena dunia ini bukan tempat itu, dia tahu. Ketika muncul ujian ini, nah dia tahu Allah mau ngangkat derajatnya. Tidak ada jalan lain. Percuma kita mau pinter-pinter, tidak ada. Kepinteran tidak bisa menyelesaikan kesabaran. Tanda kita pinter, kita memilih sabar tadi. Namanya ilmunya nyambung dengan Nabi Muhammad. Sabar, nanti dari sabar ini terbukalah jalan pikiran. Coba kalau kita sabar, tapi kalau kita marah, kita emosi, kita ini, yang ada kamu harus ini, harus. Tapi kalau kita sabar, oh hikmahnya begini, oh hikmahnya begini, oh begini. Nah ilmu terbuka mulai, ya Allah ada sesuatu yang baru. Tidak ada jalan lain. Kalau sudah kita miliki sabar ini, dan sabar ini sampai mati sudah tidak usah lagi kita ajak ngomong marah tuh. Tambah lagi kita mau membalas, tambah lagi tidak usah diajak ngomong, tidak menyelesaikan. Kita pengikut Nabi Muhammad dengan sabarnya berubah semuanya. Nabi Muhammad di perjanjian Hudaibiyah itu bukan main. Namanya Nabi pakai Rasulullah aja tidak mau mereka. Ini Nabi mau haji. Dia bilang tidak boleh, jangan haji sekarang. Sayyidina Umar bilang, sudah kita perang. Kita harus pergi ke Mekah. Udah rindu semuanya. Karena Nabi Muhammad udah janji bahwa tahun ini insya Allah kita balik ke Mekah. Ini rindu mau ketemu keluarganya, ini dan itu. Akhirnya buat mereka menghadang Nabi Muhammad dan meminta berbuat perjanjian yang dinamakan Sulhul Hudaibiyah. Di Hudaibiyah. Suluh ini artinya membuat bendera putih, perjanjian. Nabi Muhammad bilang, sudah kita undurkan. Sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah kita di jalan yang salah ya Rasulullah? Kita ini benar ya Rasulullah. Kita hadapi. Mereka sudah buat satu perjanjian supaya kita bisa datang tahun ini. Dan engkau janji kepada kami ya Rasulullah. Rasulullah bilang, biasa aja, kita ngalah aja, sabar aja. Ya Rasulullah, namamu pakai Rasulullah, tidak boleh. Dia bilang, kami tidak yakin Muhammad itu utusan Allah. Jadi jangan pakai Muhammad Rasulullah. Muhammad saja. Sudah. Macam-macam perjanjian. Nabi Muhammad mengalah semuanya, sabar. Tahun depan, datang Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Sudah. Tidak ada peperangan. Budaya Islam muncul. Orang melihat Nabi Muhammad, sahabatnya sholat. Menyembah Allah. Ngajari hidup ini, hidup ini untuk apa diajari? Orang kesana kemari dulu, orang seperti binatang hidupnya. Diajari oleh Nabi Muhammad bahwa hidup ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada berharga lagi kalau kita tahu hidup ini untuk apa. Ini dunia ini cuma ujian. Nah ujian ini jangan kita mau dimainkan sama ujian. Baik itu di anak kita, istri kita, kehidupan apapun kita hadapi dengan sabar sudah. Langsung hancur itu masalah. Kita hadapi dengan tawakal, berserah sama Allah. Kita jadikan Allah solusi pertama kita untuk menyelesaikan masalah. Jangan, sudah Habib kami sudah berjuang, udah tidak ada jalan lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Dari awal langsung serahkan sama Allah. Capek kita kalau akhir baru ketemu. Lebih baik dari awal, tidak nunggu bertahun-tahun. Dari awal langsung serahkan Allah. Sabar, tawakal sama Allah sudah. Apapun yang Allah berikan kita terima. Kita sudah ridho sama Allah. Sudah ridho, ya Allah kami ridho denganmu. Allah bilang, faman rodiya falahur ridho. Yang ridho dengan takdirku. Yang ridho dengan bagianku. Walaupun si fulan dapat banyak, dia dapat sedikit. Walaupun si fulan dapat ini, dia tidak dapat itu. Dia ridho.
Ridho inilah yang mahal, bukan bagian-bagian itu. Ini mainan semuanya aku mau mainkan. Nah, lihat. Barang siapa ridho, maka aku akan meridhoi hamba ini. Nah, ketika Allah ridho, inilah yang mahal. Yang kita cari ini ridhonya Allah, bukan cari yang banyak-banyak tadi. Kisah banyak ini, kisah nafsu. Nafsu saja. Ya Allah, nafsu ini musuh kita. 70 syaitan. Lebih dahsyat. Nafsu ini lebih dahsyat, lebih jahat daripada 70 syaitan. Namanya penjahatlah yang ada di pikiran kita ini. Syaitanlah yang ada pikiran kita kalau kita sudah pengen banyak ini. Tapi kalau kita melihat ridho Allah, senang. Ya Allah, ridhonya Allah. Malam-malam wali-wali Allah nih, ngangkat tangannya apa? Ya Allah, aku minta ridhomu. Bukan minta harta. Dia tahu ini barang tidak akan berkurang, tidak akan lari, tidak akan nyasar. Bala, rezeki, maut, jodoh ini kita pertahankan benar. Jaga iman kita ini. Insya Allah dengan kita sudah ridho, datanglah pertolongan Allah. Ridhonya Allah datang insya Allah. Ini puncak ilmu. Inilah puncak hajat seorang hamba yang benar. Tidak takut lagi sama ujian. Kalau kita hidup masih takut sama miskin, Habib Abdullah Haddad katakan, kami takut mereka meninggal su'ul khotimah. Ini orang sudah menjadikan hidup ini momen untuk senang-senang saja. Tapi orang yang percaya sama Allah, dia tahu apapun sudah Allah tulis. Mau miskin, mau kaya sudah ada. Dan Allah akan menguji hambanya sesanggup hambanya. Kalau hamba itu tidak sanggup, tidak Allah uji. Dia sudah tahu ini garis ini. Ilmu ini dia sudah tahu benar. Nah, cuma manusia terkadang yang tidak baik itu manusia yang tidak mau berikhtiar, males-malesan. Nah, ini sudah. Itu syaitan kadang-kadang jadi dalil. Sudah ada takdir Allah semuanya. Dia malas-malas. Sudah ada semuanya dari Allah, sudah ada tulisan, dia malas-malas. Ini hamba yang terjebak dalam ilmu dan nafsunya sendiri. Orang yang benar-benar mengenal Allah, dia akan berikhtiar, dia akan berjuang untuk melewati ujian-ujian tersebut. Tidak pernah mundur satu langkah pun, maju terus. Bersemangat terus. Himmatur rijal tuhdimul jibal. Tadi cerita Nabi Muhammad setelah Suluh Hudaibiyah. Apa yang terjadi? Tahun depannya, semua orang masuk Islam di Mekkah sana. Tanpa ada peperangan. Kalau misalnya Rasulullah tidak sabar, pakai perang dan orang mati dan orang tidak masuk Islam. Ini dari mana-mana, ratusan ribu manusia setiap hari masuk Islam. Berkat sabarnya Nabi Muhammad. Jadi sabar ini bisa mengalahkan peperangan. Orang sabar kalah. Berkat sabar diundurkan masalah ini untuk diselesaikan. Nabi Muhammad bilang, udah tahun depan kita umroh. Tahun depan kita haji. Subhanallah, datang ke Mekkah. Mekkah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad. Tidak ada pakai perang. Coba kalau Nabi Muhammad memaksakan masuk kemarin. Perang dulu, ini dulu, apa kisahnya. Itulah Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dengan hawa nafsu. Innama hiya wahyun yuha, wahyu dari Allah. Maka dari itu ya hadirin, kita ini hidup di dunia ini jangan lagi kita melihat ini kuat, ini kaya, ini hebat. Itu hitungan-hitungan nafsu. Hitungan-hitungan hantu. Bukan hitungan cahaya. Umat Nabi Muhammad beda. Umat Nabi Muhammad, umat yang mencari ridho Allah. Ingat, setiap hari kita harus pikirkan mencari ridho Allah, mencari ridho. Banyak-banyaklah baca la ilaha illallah tadi. Jangan tidur kecuali sudah baca la ilaha illallah 100 kali. Dengan niat apa? La ilaha illallah, tiada yang kusembah kecuali Allah. Tiada yang kucari dalam hidup ini kecuali ridhomu ya Allah. La ilaha illallah. Nah, nikmati. Lupakan sudah. Ketika hidup di dunia jalani. Tidak ada yang nyasar juga. Kita paksakan tidak bisa, ada batas manusia. Sakit meninggal, ada batas. Tua, badan sakit-sakit, tidak bisa bergerak lagi. Rezeki kita mau cari sebagaimanapun besar, ada batas, tidak ada. Semua ada batasnya hidup ini di dunia ini. Cuma mau dilewatkan, nah ini fulan lewat meninggal, lewat.
Apa amalannya? Apa hatinya? Ini dulu nafsu saja. Ini hidup mau senang-senang saja. Ini hidup mencari ridho Allah. Ini jalan ke surga. Yang ini jalannya. Nah, jangan sampai salah jalan. Malam ini Allah melamar kita semuanya. Kita ini lagi dilamar Allah terus. Nah, inilah jalannya. Nah, kita ini lagi dibuka sama Allah pintu ke surga. Bukan lagi. Ini dunia pasti kita tinggalkan. Pasti kita tinggalkan. Sampah kehidupan ini. Tapi manusia akan mendapatkan satu mustika di dalam kehidupan yang penuh ujian ini. Jikalau dia sudah mencari ridho Allah. Tidak takut lagi sama ujian. Yang tahu dia melihat ujian ini. Oh, Allah mau ngangkat derajatku lagi nih. Dapat lagi ujian. Allah mau ngangkat derajatku lagi, sabar. Berdoa dia, ya Allah selamatkanlah aku dari ujian ini ya Rabb. Ya Allah selamatkanlah anakku dari ujian. Ya Allah selamatkanlah istriku dari ujian. Ya Allah selamatkan. Ya Allah lamanya ini ujian, ada yang 5 tahun belum selesai, ada yang serahkan sama Allah. Tiap detiknya itu rahmat, barokah. Yang penting kembali sama Allah, kembali itu. Tidak boleh jauh-jauh, tidak usah ke sana kemari. Tidak bisa selesai Allah sama Nabi. Nah, orang yang sungguh-sungguh pasti dia dapatkan. Sungguh-sungguh kita. Terus kita berjuang, pegangan tangan bareng-bareng. Terus kita lewati kehidupan yang penuh ujian ini dengan perlindungan dan tawakal sama Allah. Ketika kita masuk kubur baru kita bersyukur. Langsung Allah di dalam firman-Nya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sekarang kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Dalam keadaan apa? Ridho dan diridhoi. Karena kita sudah ridho, Allah uji ridho. Kita mencari ridhonya Allah. Orang yang ridho dengan ujian, ridho dengan jalan hidupnya ini, maka Allah meridhoinya. Mau tahu kita diridhoi oleh Allah atau tidak? Kita ridho atau tidak dengan Allah? Kalau kita sudah ridho, ulun ridho, begini ridho. Benar-benar aku tahu benar siapa Allah nih. Maka Allah ridho dengan engkau tandanya. Sekarang ini kita ridho. Padahal banyak masalah ini. Ulun sudah ridho. Tahu benar. Tidak ada Allah celakakan saya. Cuma mau ngangkat derajat saja. Saya ini disuruh sabar ternyata ya Allah. Saya ini disuruh tidak boleh marah ternyata. Saya ini disuruh tidak boleh ngikut hawa nafsu. Ternyata di akhir hidup ini Allah nyuruh saya memiliki satu mustika yang menyelamatkan saya benar. Yaitu mencari ridho Allah. Mungkin saya dulu lupa cari ini barang. Saya mau sabar, saya tidak mau marah-marah, saya tidak mau ribut, saya mau cari ridho Allah. Supaya dapat ridho Allah harus perang dengan nafsu. Ketika kita sudah merasakan pahitnya perang, kita akan mendapatkan manisnya memerangi hawa nafsu. Sebagian aulia kami beribadah 40 tahun dibilang 20 tahun aku perang dengan hawa nafsu. Dan sisa 20 tahun ini aku menikmati ibadah. Sudah, nah, ibadah di dunia sudah nikmat. Bukan menjadi sesuatu yang pahit lagi. Nikmat bagi dia. Karena tidak ketipu lagi sama dunia. Dapat jalan surga, saudara. Ini yang mahal. Nanti kita di akhirat baru kisah, ya Allah, berkat kita dulu cari ridho Allah. Berkat kita dulu mengambil jalan ini. Jalan hidup mencari ridho Allah. Kita selamat. Alhamdulillah. Maka dari itu, sebaik-baik perkara itu fi khawatimiha, di dalam penutup ini. Penutup umur kita ini, kita sudah banyak umur di atas 40 semuanya. Kita harus cari barang ini. Tinggalkan segala yang tidak baik, sampah-sampah ini tinggalkan. Bukan saatnya lagi kita mikirkan yang tidak ada manfaat ini. Kita ngambil warisan Nabi Muhammad, yaitu ridho dengan Allah, mencari ridho Allah di dalam hidup ini. Bersabar, bertawakal kita. Sudah benar-benar asli, benar-benar sabar. Asli benar-benar tawakal. Asli benar-benar sudah nyerah sama Allah. Ringan hidup kita nanti, rezeki kita. Nyaman semua, tidak ada yang tidak nyaman sudah. Mari kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya. Allah rubah keadaan kita, rubah keadaan anak istri kita, keluarga kita. Ya Allah selamatkan kami dari ujian ya Rabb. Ya Allah angkatlah derajat kami dari segala ujian. Angkatlah derajat istri kami. Angkatlah derajat anak-anak kami. Angkatlah derajat keluarga kami. Saudara kami, orang tua kami. Muliakan kami di dunia dan di akhirat.
Jangan permalukan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan keridhaan-Mu dan menjadi hamba yang Kau cinta dan dicintai. Cinta dan dicintai, ridha dan diridhai, ya Allah. Jadikanlah kami pencinta-Mu, pencinta kekasih-Mu Nabi Muhammad dan para wali-wali-Mu. Mengikuti jejak-jejak mereka, melangkah di dalam kehidupan ini, di langkah-langkah mereka. Dan ikatlah kami, ya Allah, dan jangan Engkau lepaskan selama-lamanya. Bimbing kami, ya Rabb, sehingga kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah ilahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين يا رب العالمين.